Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mustadjudin Ahmad M. Hum pada bab tasawuf Aswaja. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 di antara thariqah muktabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Nah, sebelum itu, apa sih thariqah muktabaroh itu? Thariqah itu terambil dari akar kata toroko yang secara bahasa bermakna mengetuk. Nah, maksud dari thariqah muktabaroh sendiri adalah thariqah yang dianggap atau diperhitungkan. 3 thariqah muktabaroh di Indonesia adalah next. Yang pertama ada Syadiliyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqah Syadiliyah. Thariqah ini dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali al-Syadili yang wafat tahun 656 Hijriah. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masuk dalam kategori Sunni. Ringkasan ajaran thariqah Syadiliyah terangkum dalam 5 prinsip pokok, yaitu yang pertama ada bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin, yang artinya seorang murid thariqah Syadiliyah harus menjaga ketaatannya kepada Allah, tidak hanya dalam tindakan lahiriah seperti ibadah, tetapi juga dalam hati dan pikirannya agar selalu bersih dari dosa dan niat buruk. Yang kedua ada mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. Ini berarti meneladani Rasulullah SAW secara menyeluruh, mulai dari ucapan, perbuatan, hingga sikap hidup beliau, agar kemudian sehari-hari sesuai dengan jalan kenabian. Yang ketiga ada berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. Maksudnya tidak bergantung kepada makhluk seperti manusia, harta, jabatan, dan lain sebagainya, baik secara lahir maupun dalam hati, serta memfokuskan ketergantungan dan harapan hanya kepada Allah. Yang keempat ada ridho terhadap Allah atas seluruh apa yang dibagikan untuknya, baik sedikit maupun banyak. Seorang pengikut Syadiliyah hendaknya selalu menerima dengan lapang dada apapun takdir dan pemberian Allah, tanpa mengeluh, baik ketika mendapatkan banyak nikmat maupun sedikit. Yang kelima ada mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, baik ketika lapang maupun sempit. Nah, dalam kondisi yang senang atau susah, mudah maupun sulit, hati tetap bergantung kepada Allah dan yakin bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Yang kedua ada Naqsyabandiyah. Nama Naqsyabandiyah ini terambil dari 2 kata. Yang pertama ada naqsy yang artinya mengukur, dan yang kedua ada band atau ikatan.
Para pengikut thariqah ini menisbatkan thariqah ini kepada Abu Bakar As-Siddiq yang wafat pada tahun 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW dalam ilmu dan hidayahnya. Di antara metode wusul ila Allah dalam thariqah ini adalah robitoh, muraqabah, dan zikir. Robitoh maksudnya di sini adalah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dan muraqabah adalah senantiasa sadar bahwa Allah selalu mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Manfaat dari muraqabah adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang menyimpang. Kemudian ada zikir. Zikir adalah salah satu pondasi thariqah ini. Bahkan seorang hamba tidak akan musul kepada Allah kecuali dengan melanggengkan zikirnya. Kemudian thariqah yang ketiga ada Al-Qadiriyah. Thariqah ini didirikan dan diberi nama sendiri oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang wafat pada tahun 561 Hijriah. Maksud dari Al-Qadiriyah adalah Shohib Al-Hal Al-Qadiri, yakni seorang salik bertahalluq dengan sifat Allah Al-Qadir. Beberapa kewajiban yang harus dilakukan pengikut thariqah ini sehingga sah menisbatkan diri mereka pada Al-Qadiriyah adalah: yang pertama, i'tiqad dan amal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Keyakinan dan perbuatan para murid harus berlandaskan ajaran Al-Quran dan tuntunan Sunnah Rasulullah SAW agar selaras dengan syariat Islam yang benar. Kedua, ada takwa dan taat kepada Allah baik zahir ataupun batin. Jadi seorang pengikut Al-Qadariyah itu harus menjaga ketakwaannya baik dalam hal-hal yang terlihat oleh orang lain maupun dalam urusan hati dan niat yang tersembunyi. Yang ketiga ada tunduk pada Allah dalam setiap keadaan seraya bertawakal dalam setiap perbuatan gerak dan diam. Dalam setiap kondisi hidup baik suka maupun duka, hendaknya senantiasa menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan bersandar penuh kepadanya dalam setiap aktivitas. Yang keempat ada mengikuti Rasulullah SAW. Semua sikap dan perilaku harus meneladani beliau Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yaitu contoh yang terbaik dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Yang kelima ada senantiasa menjaga batin dari menoleh kepada selain Allah dalam segala perbuatan. Nah, dalam menjalani setiap amal dan aktivitas, hati harus terjaga agar tidak tertuju kepada selain Allah. Semua niat dan tujuan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan robit? Jelaskan. Oke, jawabannya adalah robit di sini selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur atau benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, summa-salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.